Oke, jika di segmen kedua tadi kita sudah mengenal tentang yang namanya trend line, apa itu downtrend dan apa itu uptrend. Kemudian selanjutnya dalam pengambilan posisi, seorang teknikalis atau seorang trader itu perlu mengerti apa yang dinamakan dengan support dan resistance. Jadi, pada dasarnya, support itu merupakan areal di mana harga saham berpotensi tertahan dan rebound. Nah, itulah yang dinamakan dengan support. Kemudian, ada areal di mana harga saham berpotensi tertahan. Dan itulah yang dinamakan dengan resistance. Nah, melihat pergerakan seperti ini, mana yang lebih baik dari posisi seorang trader? Maka jawabannya adalah trader yang baik membeli di posisi sedekat mungkin dengan support, yaitu di areal-areal sini. Bukan belinya ketika udah dekat-dekat resisten. Bagaimana cara untuk menilai suatu support ataupun resisten? Nah, di dalam pergerakan harga, dalam pergerakan chart, sebagai contoh chart Indosat ini, kita melihat ada beberapa candle yang tertahan di dalam satu garis, dan itulah yang dinamakan sebagai support ataupun resisten. Jadi dalam menentukan support dan resisten itu kita bisa menggunakan diagonal. Contoh diagonal itu seperti ini, seperti di mana kita menarik trend line. Nah, areal ini merupakan areal resisten. Nah, berhubung pergerakan untuk melihat diagonal support dan resisten ini memiliki time frame yang lebih panjang, maka kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan candle yang bergerak sebaris. Sebagai contoh, mungkin saya ambil Antam. Nah, di mana kita lihat bahwa pergerakan Antam itu seringkali tertahan di areal support dan resisten. Nah, perhatikan, di mana ada candle yang bermain menjadi satu area atau dia lama bergerak di dalam satu area, maka area itu akan menjadi area penahan. Nah, sebagai contoh, Antam ketika dia bergerak dari 350 ke 470, dia tertahan berkali-kali di area sini. Satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle, 5, 6, 7, sampai 7 candle. Sehingga kita bisa menarik pergerakan yang mendatar. Jadi seperti ini. Dan inilah yang kita namakan dengan support. Dan bayangkan kalau teman-teman beli di support, yaitu di sini, maka posisi di Antam sudah memberikan profit. Nah, begitu juga ketika ada pergerakan saham yang naik, contohnya di Antam ini, ketika dia naik, dia tertahan di sini. Berkali-kali candlenya tertahan di area 510. Nah, maka ketika 510 ini tertembus, maka dia sudah menjadi yang namanya support. Jadi, pergerakan saham itu kalau saya katakan itu seperti apartemen. Kenapa seperti apartemen? Jadi, setiap saham itu punya lantainya masing-masing. Ada yang lantainya berbeda-beda, tingginya kadang bisa tinggi banget, kadang bisa rendah banget. Nah, contohnya ini saya katakan lantai satu, ini atap satu. Ketika saham posisinya ada di sini, maka atap satu ini menjadi resisten. Tapi ketika dia break, maka atap ini fungsinya sudah menjadi lantai. Sehingga ketika sahamnya turun ke bawah sini, dia bakal ada potensi tertahan. Dan areal ini dinamakan atap 2. Ketika saham berhasil break daripada atap 2-nya, maka areal atap 2 ini fungsinya sudah lagi bukan menjadi atap, tapi lantai 2. Saham melanjutkan kenaikan, dia menyentuh atap 3. Posisinya di sini. Ketika dia sudah berhasil break dari sini, maka selanjutnya atap 3 ini fungsinya sudah menjadi lantai 3. Begitulah konsep di mana support bisa menjadi resisten dan resisten bisa menjadi support. Sebisa mungkin sebagai seorang trader itu wajib membeli ketika menyentuh support, bukan ketika resisten. Nah, terlihat jelas lagi bahwa Antam bergerak dari
harga 550 dia tertahan sekali, 2 kali, di sini 3 kali. Sehingga begini ya, mungkin teman-teman banyak bingung. Ini kan nggak sejajar garisnya, maka dari itu biasanya support dan resisten itu bukan di satu titik doang, tapi dia bermain di range harga, mungkin bermain di 500 sampai 520. Jadi ada spread 20 poin, sehingga support dan resisten yang saya tarik itu biasanya enggak satu garis, tapi dalam bentuk area kotak. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ketika Antam berhasil menembus atap pertamanya, jadi kita sepakat di sini dia nggak berhasil nembus, nggak berhasil, tapi suatu hari dia mampu berhasil. Kemudian dia naik tinggi, habis itu dia turun lagi. Nah, ketika dia turun, di sini fungsinya itu udah bukan lagi sebagai resisten, tapi sebagai support atau lantai. Jadi, dalam menarik support dan resisten, usahakan itu menggunakan di mana banyak candle yang bermain sebaris. Contohnya, jika saya melihat ini bermain sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka kita bisa tarik seperti ini. Dan ini menjadi atap. Ketika atap ini dijebol ke atas, selanjutnya atap ini berfungsi menjadi lantai. Begitu seterusnya dalam menggiring harga saham sampai dia bisa mencapai kenaikan maksimal. Jadi seperti itu. Nah, di kasus terakhir Antam, jika kita lihat, Antam seringkali bermain di areal 2200 atau 2200 ke bawah. Maka dari itu, di sini saya katakan Antam sebagai support, dan di sini saya katakan Antam sebagai resisten. Jika Antam berhasil break daripada atap pertama, maka selanjutnya 2500 ini sudah berfungsi menjadi lantai atau support. Sebaliknya, jika Antam berhasil break dari bawah sini, turun ke bawah, maka selanjutnya areal ini sudah bukan lagi menjadi support, tapi sudah menjadi atau resistance. Ini in case dia break ya. Jadi cara trading yang baik, ketika ada banyak areal yang bermain, maka ini merupakan area buy. Ini merupakan area buy, dan ini merupakan area buy, dan ini merupakan area sell, dan ini merupakan area sell. Ketika dia berhasil break, maka fungsinya sudah berubah dan dia akan membentuk suatu areal support dan resisten yang baru. Jadi penggunaan support dan resisten itu sesederhana itu ya, di mana teman-teman harus nyari areal yang sering bermain, di mana candle sering bermain. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini juga terlihat bermain sekali, 2 kali, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kalau kita tarik satu persamaan, maka ini merupakan areal support. Ketika ini di breakdown ke bawah, selanjutnya ini sudah bukan support, tapi sudah menjadi resistance. Nah, ketika saham Antam berhasil break dari angka tertinggi ini, contohnya di 2500, maka target kenaikannya akan menyentuh resisten yang di atas ini tadi. Kita tinggal panjangin. Nah, jadi seperti ini konsep penggunaan support dan resisten.